Dessert di sini dikenal karena coklatnya yang dinobatin jadi coklat terenak di Jakarta. Sampai bikin bapak-bapak yang biasanya gak doyan dessert jadi langsung suka dessert. Siapa sih yang gak tahu kolega cafe ini? Semuanya pada rela-rela kesini demi dessert coklat. Tempatnya pun nyaman banget buat kumpul-kumpul bareng kolega. Selain dessert coklat, ternyata ada makanan beratnya kok. Telurnya pas dipecahin langsung lumer kayak gini guys. Ini tuh truffle dry ramen. Karena ada telurnya yang lumer, jadi tekstur dry ramennya tuh lebih creamy dan umami. Underrated banget sih, ini termasuk dry ramen terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta. Dan wangi truffle-nya tuh pas, gak terlalu strong, enak banget. Toppingnya pakai teriyaki chicken, bahkan wagyu loh guys. Ini daging wagyunya gak main-main, bener-bener selembut itu pas dimakan. Mimin kasih nilai 10/10. Untuk dessert coklatnya, Mimin saranin pesen yang triple C. Basicnya coklat cookies yang masih anget, jadi coklatnya tuh meleleh ya guys. Terus panasnya cookies ketemu dinginnya ice cream gelato vanilla. Perpaduannya cocok banget di mulut. Yang ini signature dessert mereka guys, coklat pizza. Coklatnya meleleh dan ada topping marshmallow di atasnya. Jadi pas banget, ada pahit dari coklatnya dan manis dari marshmallownya. Kopi mereka ini juga spesial loh. Biji kopinya dari Gunung Dempo. Serius, ini tuh ngeblend banget sama matchanya yang premium guys. Menurut Mimin, cafe ini tuh bener-bener komplit banget ya. Yang penasaran, cus cobain. Wah, ini slow bisnisnya orang kaya guys. Udah punya rumah mewah, mobil mewah, tapi masih jualan roti di rumahnya. Iya, yuk kita intip. Jadi namanya tuh Akrabex ya guys. Yang jualannya tuh masuk-masuk pemukiman di Jalan Mandolin, Bandung. Nah, ini tempat produksinya mepet sama rumahnya yang mewah ini guys. Makasih ya kak. Udah dapet. Definisi orang kaya gabut ini mah. Dan ini tempat ininya tuh lucu banget, kayak pinggiran jalan di Eropa gitu. Tuh packagingnya bagus banget ya, kayak gini nih kalau orang kaya jualan, taste-nya bagus. Nah, ini signature mereka, burnt cheesecake slice with add-on strawberry sauce and chocolate, lembut dan cheesy. Nah, ini tiramisunya bukan dari kopi bubuk instan guys, tapi dari espresso asli. Wah, ini menjadi tiramisu halal terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Terus banana pudingnya ini Mimin kasih nilai 10/10. Dia itu sama sekali nggak over sweet dan pakai buah pisang asli. nah ini mochi cheesecake. Kalian lihat sendiri ya guys, tekstur mochinya tuh begitu chewy, sempurna. Ini tuh favorit Mimin banget guys. Terus kalau ke Akrabex wajib nyobain salt bread-nya deh. Betapa crusty, airy, dan buttery. Terus variannya tuh juga banyak guys. Dan macam mereka ini jadi top of mind ya, karena pakai ceremonial grade. Jadi Akrabex ini gak cuman gimmick, tapi produknya emang sebagus itu. Mimin gak terima banget ya kalau brownies satu kotak 200.000 ini dikatain mahal. Farona brownies yang sekotak kayak gini harganya biasanya 1 juta, tapi kalau di sini cuman 200.000 aja guys. Bahkan di atasnya masih dikasih coklat Farona utuh-utuh. Nah, ini nih raja terakhirnya Fudgy Brownies dan sekaligus jadi oleh-oleh terviral yang ada di Bali. Apalagi kalau bukan Bali Brownies. Kalau kalian ke outletnya bisa lihat langsung cara pembuatannya guys. Wah, ini baru mateng browniesnya. Ini tuh browniesnya premium banget, tapi harganya masih affordable guys. Nah, ini semua fresh from the oven dan baru di packing. Mau cari oleh-oleh aneka kue kering sampai pia juga ada guys. Sekarang Bali Brownies juga punya nama coklat yang bisa dibuat oleh-oleh. Oh iya, kalau kesini jangan lupa cobain aneka pianya guys. Tuh tebel banget kan isian coklatnya. The one and only brownies yang pakai coklat Farona. Coklat Faronanya guys, ini asli ya, no tipu-tipu. Coklat Faronanya utuh-utuh guys. Dan ini tuh melting banget guys. Harga segitu dengan coklat semahal Farona, ini sih kelewat worth it ya. Rasanya tuh super duper enak. Selain brownies Farona, Bali Brownies tuh punya 14 varian macam brownies lainnya. Walaupun gak pakai coklat Farona, tapi coklat yang mereka pakai ini premium banget. Bestseller mereka cream cheese brownies. Perpaduan cheese-nya tuh cocok banget sama coklat dan Oreo. Jadi balance gitu rasanya. Yang terbaru mereka juga bikin pistachio brownies. Ulala, teksturnya fudgy basah gitu. Dan ini kacang pistasionya kerasa. Kalau mau yang lebih melting tuh varian Chocomel. Beneran deh, se-rich itu coklatnya. Lumer banget guys. Bener-bener best fudgy brownies ya mereka ini. Yang suka rasa milky, cobain yang topping Cadbury. Kalau kalian ke Bali jangan lupa bawa pulang Bali Brownies ya. Kok banget. Mukbang coklat Dubai dari Ruby Jane & Co. Ini tuh dikirim dari Medan dan packagingnya tuh bagus banget. Jadi aman pas sampai Purwokerto guys. Maksudnya sampai Malang ya. Tuh bagus banget kan. Wow, mewah banget guys. Packagingnya kayak narik emas batangan. Wow.
Wow, ada aksen emas-emasnya kayak gini guys. Bener-bener mirip sama coklat Dubai. Kita cobain ya. Cocok banget. Ini isian kunafanya juga full. Ini ya pistasionya asli, kunafanya asli, gak pakai oplos-oplosan. Jadi yang ini tuh varian dark coklat ya guys. Rasa coklatnya intens banget dan gak over sweet. Cobain yang milk coklat. Ini tuh warnanya lebih terang ya. Yummy. Lebih milky. Terus kunafanya tuh gurih banget guys. Nah ini tuh inovasi terbaru dari mereka, varian premium matcha guys. Tuh jarang-jarang kan ada coklat Dubai varian premium matcha. Salutnya ya, coklatnya tuh gak gampang leleh loh guys. Tuh masih kokoh. Gak main-main guys, mereka tuh pakai uji matcha dari Jepang. Coklatnya cracky, pistachio kunafanya crispy. Jadi kraker terus guys dari tadi. Gak heran sih kalau bisa terjual 2000 box. Buat Mimin yang paling penting halal ya guys. Dan kalian bisa dapetin coklat Ruby Jane & Co ini melalui Shopee atau WhatsApp di admin. Kalau kalian beli 3 rasa langsung ada promo guys. Dari 670 jadi cuma 599.000 aja. Makan donat mochi viral. Akhirnya dapat juga donat mochi viral ini guys. Pesennya wajib PO nih buat yang di Kota Malang. Ulur banget mochinya. Donatnya empuk dan fillingnya tuh full banget. Fillingnya tuh dingin dan gak terlalu manis. Mimin suka. Donat mochi seenak ini wajib ditemenin kopi yang enak juga dong. Nih kopi favorit Mimin saat ini, Foxbat Coffee. Ih lucu banget ya kemasannya, Gen Z abis. Ini tuh kopinya ready to drink ya. Ada 3 varian, cappuccino, aren, dan caramel macchiato. Karena ini tuh oat coffee, jadi rasanya tuh lebih creamy dan lebih rich. Mimin kan pengopi berat, jadi wajib banget nyetok Foxbat Coffee ini guys di rumah. Karena praktis banget, tinggal minum. Tipe kopinya ini juga gurih dan berasa premium banget. Gak kayak kopi on the go lainnya. Udah tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan juga. Jadi manisnya pas gitu. Kalau pas lagi suntuk dan pengen me time, biasanya Mimin tuh minum Foxbat Coffee ini nih guys. Kayak sekarang ini nih sambil makan donat mochi. Mimin sih suka semua variannya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari. Kalian nyetok Foxbat Coffee juga yuk. Udah banyak kok di minimarket terdekat. Kali ini Mimin mau nyamperin Korean barbecue favoritnya Jungkook BTS guys tuh. Di situ tempatnya. Ternyata kecil banget tempatnya. Namanya tuh Yongdong Gyoji. Gak nyangka tempatnya tuh sederhana buat tempat makan artis sebesar Jungkook. Selain Jungkook ternyata banyak juga artis lain yang barbekyuan di sini guys. Nah, biasanya Jungkook tuh duduknya di sini guys. Tempatnya di bawah sini. Sekarang Mimin duduk di sini. Persis kan? Ternyata ada menu yang diorder sama Jungkook BTS. Tuh. Mimin pesan yang ini guys. Oh, masih blubber-blubber. Nah ini set barbekyunya udah sama sundubu jjigae yang pastinya pakai pork. Dari baunya aja udah pedes guys ini. Dan untuk ngegrillnya pakai black jeju pork loh guys. Jungkook BTS tuh emang suka samgyeopsal ya, alias perut babi. Ya ampun, kenapa bisa satu selera sama Mimin ya? Nah ini cara makannya dibarengin side dish kayak kimchi dan sayur-sayuran yang lain. Wah selera Jungkook BTS emang bagus banget ya guys. Mulai dari samgyeopsal sampai sundubu jjigae-nya ini enak banget. Terus pas Jungkook makan di sini, sisanya tuh dibikin nasi goreng kimchi gitu guys. Dipakein keju cheddar dan mozzarella. Terus terakhir ditaburin nori yang banyak. Tinggal ditunggu bentar udah jadi semolor ini guys nasi goreng kimchinya. Asli ini enak banget guys. Kalian yang pengen ngerasain menu yang dimakan Jungkook plus tempat duduk yang pernah didudukin Jungkook, wajib datang ke sini ya. Bilang kuas babi, tapi maaf ini bukan kuas babi. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tuh selendang mayang Bunda Betty ya guys. Ayo ibu, selendang mayangnya boleh. Ada rasa nangka durian alpukatnya boleh ibu. Selendang mayang Bunda Betty. Selendang mayang dari Jakarta, makanan khas Betawi. Mumpung kita ada di kota Surabaya, boleh silakan. Maaf ya mas ya, ini bukan cat tembok, ini pewarna kue. Tinggalnya di Jakarta, Tanah Abang. Jadi bisa dikatakan ini tuh A1 alias otentik dari Jakarta. Kabar baiknya mereka lagi buka stand di Galaxy Mall 3 Surabaya. Tepatnya di acara gebiar kuliner di zona yang halal food ya guys. Halal ini. Iya bunda, halal. For the first time ngerasain selendang mayang.
Wow, cantik banget guys. Kenyal-kenyal, bersantan dan nggak terlalu manis, enak banget. Buah-buahannya juga fresh dan ini apukannya baru ngerok. Yang ini varian nangka guys. Nangkanya melimpah banget. Dan selendang mayangnya ini gak cuma cantik-cantikan doang, tapi cita rasanya juga wangi dan gurih. Dan yang ini varian durian. Bedanya mereka tuh pakai gula aren guys, nggak kayak yang tadi. Beruntung banget sih warga Surabaya kedatangan kuliner Betawi selejit ini. Lebih legit, dan ini duriannya juga buah asli ya. Kuliner yang satu ini tuh bukan gimmick doang ya guys, tapi bener-bener worth to try. Cus lah cobain. Enak banget. Babi masak Bang Berto. Kasian banget ya Bang Bertonya ya. Ini Bang Bertonya ya? Iya. Kenapa kok babi masak Bang Berto? Babi masak Bang Berto. Mana udah dicetak lagi bannernya. Jadi ini maksudnya Bang Berto masak babi ya guys. Si abang tuh spesialisnya masak babi sambal bawang dan sate babi. Rata-rata price listnya di bawah 30.000 kok guys. Yuk tuangin babi sambal bawangnya ke nasi yang panas. Wah kacau, ini enak banget. Babinya asin, gurih, dan mereka tuh pakai samcan. Jadi lemaknya tuh moncrot di lidah Mimin. Ini tuh cita rasa yang datang dari surga. Dan Mimin juga suka banget sama karakter sate babinya. Dia tuh nggak over sweet dan teksturnya ini juga empuk guys. Terus Mimin juga suka banget sama nasi putihnya. Dia tuh pulen. Pokoknya kalau kalian ke Solo wajib banget cobain babi masak Bang Berto. Lokasinya ada di Legend Es Parman 7D. Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu. Soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih. Kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71. Pelopor Gogo Mapang di Indonesia yang keju mozzarellanya moler sepanjang ini. Ubinya juga pakai ubi lokal yang legit. Ini tuh toko roti legendaris yang kalau ke Bandung nggak boleh kelewatan. Mommy's Bakery. Mereka tuh yang pertama viral karena Korean sweet potato alias Gogo Mapang. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Mulai yang basic sampai yang unik-unik yang jarang kalian temuin juga ada. Kalau Mimin sih selalu jadiin oleh-oleh Mommy's Bakery ya tiap ke Bandung. Dan gak ketinggalan wajib cobain Korean sweet potato bread. Disajiinnya dalam keadaan panas dan wanginya ini enak banget. Menurut Mimin punya mereka tuh lebih enak karena pakai ubi lokal yang legit. Plus ada tambahan mozzarella yang lumer dan molar banget. BTW ini masih panas loh guys, tapi nikmat banget. Rasanya juga macam-macam, ada yang ori, durian, srikaya, dan coklat. Tuh kan mozzarellanya semolor ini guys. Ubinya pulen, mozzarellanya stretchy, mulur, ngeju banget lah. Ditarik barengan sepanjang ini juga bisa loh guys. Kelihatan gak kaleng-kaleng ya kualitas mozzarellanya. Ini dapat nilai 10/10 dari Mimin. Terus mereka juga punya roti cranberry, ada yang ori dan choco. Dalamnya ini isi cream cheese. Beneran empuk, bouncy banget rotinya. Kalau ke Mommy's Bakery, Mimin biasanya juga bawa pulang abon roll ini nih. Seenak itu guys, abonnya melimpah. Semua roti di sini tuh gak ada yang over sweet. Kayak mereka bikin milk bun ini nih, milky dan dinginnya dapet. Terus rotinya fluffy, sesoft itu. Jangan lupa cobain juga aneka dessertnya ya. Ada sago mango dan salad buah. Mommy's Bakery emang terbaik, kalian wajib coba.